Oke, jadi di sini aku mau bahas penggaraman satu ya. Jadi penggaraman satu itu sebenarnya mudah untuk dipahami, kecuali kita paham antara perbedaan garam normal, garam basa, garam asam. Nah, jadi tujuan di penggaraman satu itu kita ingin ngebentuk yang namanya suatu garam normal gitu ya. Garam normal. Nah, garam normal. Nah, jadi garam normal tuh apa sih? Nah, garam normal tuh yaitu garam yang tanpa H+ dan juga tanpa H+, ya, tanpa H+ dan OH-. Jadi kayak contohnya garam kayak apa? Kayak misalnya di penetapan kita gitu ya di Grafi. Nah, itu kita pakai sampel tanpa hidratnya ya, misalnya garamnya aja. Jadi CuSO4. Terus kita pakai lagi Na2. Pernah nggak ya Na2SO4? Nggak tahu deh. Pokoknya ini garam, contohnya garam normal gitu. Terus apa lagi ya? ZnSO4. Nah, terus apalagi CaCO3 gitu ya, penetapan Ca. Nah, ini yang disebut sebagai garam normal gitu kan. Nah, kalau misalnya contoh dari garam asam apa? Nah, contoh dari garam asam yang fosfat Na2HPO4. Nah, lain kali aku bikin video lagi untuk menjelaskan kok bisa jadi Na2HPO4 ya, karena ini ada kayak hilang H-nya gitu loh. Terus contohnya lagi misalnya CuOH 2 kali SO4 misalnya. Nah, ini contoh garam basa. Garam basa. Nah, ini garam asam. Karena di tengah-tengahnya ini ada H karena asam, jadi ada H di tengah-tengahnya. Kenapa disebut basa? Karena di tengah-tengahnya ada OH gitu ya. Jadi paham ya sampai sini perbedaan antara garam normal, garam asam, dan garam basa supaya kita bisa lebih memahami si penggaraman satu ini. Oke, kan tadi kita bilang penggaraman satu ini tujuannya untuk membentuk garam ya, garam normal gitu. Nah, di sini ada 5 jenis reaksi di penggaraman satu. Tapi kalian jangan panik gitu ya. Aduh, gimana ya ngapalinnya? Enggak. Ini aku kasih tahu cara ngapalinnya. Jadi reaksi pertama itu ada asam, asam plus basa gitu ya. Nah, yang kedua, ini kamu tinggal tambahin oksida aja. Misalnya oksida asam, biar gampang ya, nih biar gampang ingatnya. Plus basa. Nah, terus yang ketiga itu ada asam. Jadi kebalikannya ya. Plus oksida, ini oksida basa. Nah, yang keempat itu ada oks asam. Oks asam maksudnya oksida asam gitu ya, sama oks basa. Nah, yang terakhir ini ada amonia. Yang kelima itu ada NH3 plus asamnya gitu ya. Plus asamnya. Plus asam gitu ya. Nanti jadi kebentuk suatu garam amonium, garam amonium. Garam amonium gitu. Nah, garam amonium tuh contohnya, bentar ya kita hapus. Nah, garam amonium itu contohnya kayak NH4, NH4 2 kali SO4. Terus NH4 misal, NH4 3 kali PO4. Nah, ini contoh garam amonium. Jadi hafalinnya reaksinya gini, asam, asam plus basa. Nah, di bawahnya asam ada apa? Kamu hafalin lagi, tambahin oksida, oksida asam plus basa. Jadi silang-silang, selang-seling. Terus asam plus oksida basa. Terus keduanya oksida, berarti oksida asam, oksida basa. Nah, yang terakhirnya agak beda tapi gampang kok. Dihafalinnya NH3 sama asam aja, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada cara membuat asam istimewa. Jadi ada asam yang istimewa. Jadi tuh cara buatnya gampang kalau yang istimewa. Kalau yang tidak istimewa tuh kita harus perlu biloks-biloksan gitu ya. Valensi-valensian gitu ya. Kalau yang tidak istimewa. Nah, kita kasih contoh. Aku kasih contoh satu-satu ya. Tapi kayaknya nggak bakal ditanya juga sih sama ibunya nanti. Tapi nggak apa. Kita bahas juga ya. Nah, jadi di asam istimewa itu ada apa aja? Ini valensinya ya, masing-masing valensinya. Banyak pokoknya. Oke, jadi cara buat asam istimewa itu gimana? Misalnya CO2 plus H2O menjadi apa gitu. Nah, kita tulisnya gini. Langsung H2 ya. Langsung H2, tulis langsung H2 gitu. Terus habis itu kita tulis CO. Nah, di sini O-nya ada berapa? Ada 2. Ini ada 1 kan?
Ada 1 tapi nggak ditulis. Maka ada 3. Berarti kita tulis di sini 3 gitu. Ulang-ulang. Coba kita kasih contoh misalnya SiO2 plus H2O gitu ya. Menjadi gitu. Nah, kita tulis dulu H2 langsung. Terus tulis ininya, nih yang ininya, ya kan? SiO terus SiO kan. Nah, terus di sini ada berapa O-nya? Ada 2, ada 1 tapi nggak ditulis. Maka kita tulis di sini 3 kan? 2 tambah 1 3, berarti sini 3. 3. Jadi H2SiO3. Oke, paham ya sampai sini ya. Nanti bisa ditanyain kalau masih belum jelas. Oke, biar mempercepat durasi sih. Nah, terus ini yang asam tidak istimewa, itu caranya gimana? Contohnya misalnya P2, agak sini dikit nanti ngemot. P2O5 plus H2O. Pertama, kita tulis dulu H. Nah, H-nya ini, jumlah H-nya ini, berapa banyak H-nya ini sesuai dengan valensi dari P. Nah, karena P itu adalah golongan 5A, maka valensinya yaitu 8 min 5, ya kan? Jadi 3. Maka nanti H-nya ini ada 3 jumlahnya. Terus kita tulis unsur yang ininya, itu ada P, biar ini, ada P sama O. Kita tulis di sini. P sama O. Nah, kita hitung jumlah si O-nya. Jadi, kita hitung dulu bilox P-nya. Nah, bilox P-nya kita dapat dari mana, Phil? Nah, kita dapat dari sini. Ini kan P2O5 ya. P2O5. Nah, berarti kan harusnya dia itu kan kan ini kan dia kayak tuker silang gitu kan ya. Jadi, ini punya P, ini O2 min kan, ini punya O. Nah, jadi si P-nya ini berarti biloxnya adalah 5 gitu kan. Nah, jadi kita tulis P-nya itu punya biloxnya plus 5, berarti di atas seluruhnya adalah plus 5. Nah, si 3, ini kan plus 3, ini plus 1. Kenapa bisa plus 1? Karena plus 3 dibagi 3 sama dengan 1. Atau kamu boleh nulis dari bawah, plus 1 kali 3 sama dengan plus 3, sama aja. Nah, terus ini kan min 2 ya. Min 2. Min 2 bagaimana supaya jadi plus 8? Dan ini kan nama senyawa ya, harus 0 biloxnya. Jadi, min 2 dikali berapa hasilnya min 8, supaya ini jadi 0 kan. Berarti di sini harus ada 4 gitu kan. Min 2 kali 4 sama dengan min 8 gitu ya. Jadi, agak rumit sih pembentukan asam tidak istimewa ini, tapi bisa kok pasti. Kalau diikutin dengan runtut gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembentukan penggaraman satunya ya, cara pembentukan penggaraman satunya. Sebelum ke situ kita notes dulu di sini ada asam yang tidak memiliki oksida. Nah, asam yang tidak memiliki oksida maksudnya yaitu asam yang tidak mengandung O. Nah, unsur O gitu ya. Nah, di sini tuh ada asam HCl, HBr, HI, H2S, HCN, HF, dan lain sebagainya. Itu asam yang tidak mengandung unsur O. Kalau misalnya H2SO4 itu masih masuk ke dalam asam oksida gitu ya. Ada oksidanya, ada unsur O-nya. Kalau yang ini, yang HCl, HBr, HI, H2S, dan teman-temannya, nah itu tidak mengandung O, jadi dibilang asam tidak memiliki oksida. Nah, ini juga sama HCOH sama CH3COH, ini kan ada O-nya. Kok dia dibilang nggak ada oksida? Nggak ada oksigennya sih? Karena dia asam organik gitu, termasuk dalam asam organik. Jadi, nggak termasuk gitu ya. Oke. Nah, ada juga basa yang tidak memiliki oksida, yaitu basa organik, yaitu NH4OH. Oke. Nah, kita coba untuk buat garam ya, garam dengan penggaraman 1, barium nitrat dengan penggaraman 1. Nah, dengan penggaraman 1 maksudnya ada apa? Bagaimana? Yaitu ada 5 reaksi yang tadi kita udah hafalin, yaitu asam basa, oksida asam plus basa, asam plus oksida basa, oksida asam, oksida basa, sama NH3 ditambah asam. Ya kan? Jadi garam amonium gitu. Oke, di sini aku misalnya mau bentuk garam barium nitrat. Gimana ya? Nggak ada ruang kosong. Biar nggak kelihatan ini loh. Misalnya aku mau bentuk garam barium nitrat. Di sini aja. Pengen bentuk garam barium nitrat. Oke. Barium nitrat. Nah, barium nitrat gimana rumusnya? Ba berapa? Ba golongan 2, berarti 2 plus ya. Nitrat NO3 min. Ya kan? Ingat senyawa poliatom.
Jadi BaNO3 2 kali, ya kan? Oke, pertama reaksi asam, gini aja ya, asam plus basa. Nah, asam plus basa, jadinya apa gitu. Nah, berarti ini kita bisa senyawa asamnya pasti dari NO3 kan, nggak mungkin dari Ba. Ba kan unsur logam, masa dia jadi asam gitu. Nah, jadi asamnya itu dari NO3, yaitu HNO3. Ingat, senyawa asam itu pasti ada H+. Jadi H+ tuker ion sama NO3 jadi HNO3. HNO3 plus Ba, tambahin OH karena basa, yaitu jadi BaOH 2 kali. Nah, nah ini saling tuker. Ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Berarti jadi BaNO3 2 kali plus H2O. Oke. Lanjut ke yang reaksi kedua. Itu ada ada oksida asam plus basa. Oksida asam dari HNO3. Oksida asam dari HNO3. Nah, cara mudah nentuin oksida dari asam, daripada ngafalin gitu, kalau kamu nggak mau ngafalin, aku ada caranya. Jadi, kan HNO3 itu terbentuk dari oksida asam plus H2O. Maka, tadi asamnya apa? HNO3 kan? HNO3, ini plus, ini H2O. Nah, kita samakan atau setarakan jumlahannya. Berarti dikali 2, dikali 1, gitu kan? Gitu kan? Nih, jadinya H2N2O6 sama H2O. Nah, ini coret, yang ini coret. Ini sisa 5, berarti jawaban yang benarnya yaitu N2O5, ya kan? N2O5. Berarti di sini N2O5 plus basanya tadi BaOH 2 kali. Oke. Ini kesini aja ya. BaOH 2 kali. Berarti ingat, sama aja, bentuknya sama aja. Kalau misalnya disuruh bikin barium nitrat, ya udah kamu tinggal tulis aja barium nitrat, kan emang hasilnya barium nitrat. Jadi kita disuruh nentuin ini aja, ya kan? Ya enggak? Nah, tulis barium nitrat BaNO3 2 kali plus, karena ini masih ada unsur H dan O, maka di sini bisa membentuk, ada unsur H, maka bisa membentuk suatu air, H2O. Gitu. Yang ketiga, itu ada asam plus oksida basa. Nah, asamnya tadi HNO3 plus oksida basanya tadi kan basanya tadi kan BaOH 2 kali kan? 2 kali. Nah, berarti ini kan kalau kita pecah jadi Ba2 plus sama OH min gitu. Ya kan? Nah, Ba namanya juga senyawa oksida. Jadi kita harus pasangkan dengan suatu oksigen gitu ya. Jadi Ba2 plus kita pasangkan dengan O2 min. Maka menjadi BaO, ya kan? BaO. Atau gini, jadi Ba2O2. Karena disederhanakan dibagi 2, maka jadi BaO. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. BaO. Maka menjadi, karena kita disuruh bikinnya barium nitrat, ya udah tinggal bikin aja. Jadi tinggal NO3 2 kali plus H2O. Karena masih ada unsur H di sini, jadi bisa membentuk suatu air gitu ya, produknya air. Nah, yang keempat itu ada oks asam plus oks basa gitu ya. Nah, berarti tadi oks asamnya kita tinggal lihat di sini. Oks asamnya N2O5 plus tadi oksida basanya baru kita buat yaitu BaO kan. Nah, kalau di sini kita nggak bisa yang namanya mendapatkan suatu produk air karena di sini nggak ada unsur H kan. Jadi nggak bisa membentuk suatu air walaupun ada O. Maka kita tulis aja jadi BaNO3 2 kali gitu ya. Nah, terus abis itu yang kelima itu kan NH3 plus H2O. Nah, ini nggak bisa terjadi karena kita nggak memiliki plus H2O plus asam ya, sorry, maaf plus asam. Nah, ini nggak bisa karena BaNO3 yang kita hasilkan atau yang kita mau itu adalah bukan garam amonium. Nanti aku kasih contoh yang garam amonium. Jadi sampai sini udah paham dulu ya. Nanti bisa ditanyain ya. Ini akan aku upload di YouTube supaya
nggak memenuhi memo. Jadi bisa tanya di kolom komentar atau ke WA saya atau di chat aja ya. Nah terus aku cari yang ada amoniumnya deh. Nah ini kita kan disuruh bikin amonium sulfat, maka disuruh bikin ini tujuan kita. Nah reaksi pertama basa ditambah asam, ya kan, menghasilkan ini NH4 2 kali NH4 2 kali SO4 sama H2O. Nah terus abis itu kita lihat lagi NH4OH ini punya oksida basa nggak? Nggak ada kan? Jadi kita tulis tidak ada, plus asam kan? Tulis di asamnya, maka tidak dapat bereaksi. Karena di sini nggak ada oksidanya nih, nggak ada lagi. Dia mau bereaksi sama siapa? Tetap H2SO4 dong, gitu. Ya kan? Nah, terus di sini basa plus oks asam ya kan? Nah, jadi tetap bisa terjadi karena ada dua-duanya gitu ya. Jadi NH4 2 kali SO4 plus H2O. Nah, yang keempat itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena nggak ada oksida basa, tapi ada oksida asam. Jadi nggak bisa bereaksi dong, gitu kan? Jadi nggak bisa bereaksi ya. Terus yang kedua itu ada yang kelima itu ada NH3 plus H2SO4 menjadi NH4 2 kali SO4. Bisa bereaksi karena yang kita hasilkan yaitu garamnya adalah garam amonium. Jadi bisa dihasilkan gitu ya. Semoga sampai sini bisa paham ya. Tuh. Nah, soalnya tuh selain kayak gitu juga bisa kayak gini. Jadi ada merkurohidroksida. Merkuro itu berarti kalau yang I itu valensi tinggi, tapi kalau misalnya yang O itu valensi rendah. Berarti karena ini adalah O, maka dia valensinya rendah, yaitu kan kalau Hg plus 1 plus 2 sama kayak Cu kan. Berarti kita pakainya plus 1. Nah, ini notes untuk di penggaraman 1 dan penggaraman selanjutnya. Kalau misalnya untuk unsur Hg sama Cu, dia kalau misalnya valensi terendahnya ditulisnya seperti ini. Hg2 OH 2 kali gitu ya. Penjelasannya saya sudah konfirmasi ke Bu Amal. Penjelasannya jadi gini, bisa jadi kayak gini. Jadi kan Hg itu yang kita pakai kan merkuro ya. Jadi Hg plus karena ada 2, jadi 2 plus. Jadi Hg2 plus, ya kan? Nah, karena ada 2, Hg2 plus di sini tulis 2 juga. Terus kita reaksinya sama OH min. Maka menjadi Hg2 OH 2 kali. Nah, kayak gini penjelasannya kurang lebih ya. Oke, kita hapus. Maka ini kita tulis. Sabar nih, kita ini dulu. Nah, ini kita gini juga deh. Supaya kita bisa 2 soal ya, latihan soalnya. Oke. Nah, jadi ada 2 reaksi. Nah, ada merkurohidroksida, berarti valensi terendah, tapi ingat tadi yang saya sudah jelaskan, Hg2 OH 2 kali plus sama HCl. Nah, ditulisnya ada 2 gini yang valensi terendahnya, yang Hg plus satunya, itu kalau dipasangkan dengan yang min. Ya, selalu dengan min 1 gitu ya. Nah, terus menjadi Hg2Cl2 plus H2O karena masih ada unsur H di sini. Jadi bisa membentuk H2O. Nah, ini stani hidroksina. Stani berarti valensi terbesarnya. Sn itu PTPBSN berarti plus 2 plus 4, ya kan? Maka kita tulis SnOH 4 kali plus sama asam sulfat. Berarti H2SO4 menjadi Sn menjadi sebentar ya. Menjadi SN2SO4 4 kali. Nah, ini bisa disederhanakan, dibagi 2, maka jadi SN-SO4 2 kali. Nanti kamu tulisnya harus dalam bentuk sederhana ya. Terus karena masih ada unsur H, bisa membentuk H2O. Oke, cukup deh penggaraman 1 sampai sini.